Selamat pagi anak-anak Miss. Wah, ketemu lagi ya sama Miss Vera pada pelajaran matematika kelas 6 SD. Nah, untuk hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Dan yang ketiga, operasi campuran bilangan bulat. Nah, langsung saja ya, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada penjumlahan bilangan bulat berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Perhatikan contoh di bawah ini agar anak-anak Miss lebih memahaminya. Untuk komutatif, contoh 3 tambah 4 itu akan sama dengan 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Sedangkan untuk asosiatif, 3 tambah dalam kurung 4 tambah 5 tutup kurung akan sama dengan buka kurung 3 tambah 4 tutup kurung tambah 5 sama dengan 12. Jadi, kedua sifat ini berlaku ya pada penjumlahan karena ketika posisi angka dipindahkan hasilnya masih tetap sama. Apakah sifat komutatif dan asosiatif berlaku juga ya pada pengurangan? Ternyata pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Kenapa ya? Mari kita perhatikan contoh. Contoh untuk yang komutatif, 4 kurang 3 itu tidak sama hasilnya dengan 3 kurang 4. Kenapa? 4 kurang 3 hasilnya 1. Sedangkan 3 dikurang 4 hasilnya negatif 1. Makanya tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, asosiatif. Contohnya 7 dikurang buka kurung 4 kurang 2 tutup kurung hasilnya tidak sama dengan buka kurung 7 kurang 4 tutup kurung kurang 2. Nah, pada ruas kiri hasilnya 5, sedangkan pada ruas kanan hasilnya 1, sehingga tidak berlaku sifat asosiatif. Anak-anak Miss paham ya? Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Agar lebih mudah memahami mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat, silakan perhatikan tabel di bawah ini. Nah, terlihat dari tabel bahwa hasil perkalian dari dua bilangan bulat akan bernilai positif jika dua bilangan bulat yang kita kalikan sama-sama negatif atau dua bilangan bulat yang kita kalikan sama-sama positif. Sebaliknya, hasil perkalian dua bilangan bulat akan bernilai negatif jika salah satu dari bilangan bulat bernilai negatif. Nah, sifat yang sama juga berlaku pada pembagian, ya. Nah, hasil pembagian dua bilangan bulat akan bernilai positif jika dua bilangan bulat yang kita bagi sama-sama negatif atau dua bilangan bulat yang kita bagi sama-sama positif. Dan sebaliknya, hasil dari pembagian dua bilangan bulat akan bernilai negatif jika salah satunya bernilai negatif. Mudah-mudahan anak-anak Miss paham ya. Wah, ternyata kita sudah mau masuk ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga yakni mengenai operasi campuran bilangan bulat. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi campuran bilangan bulat, anak-anak Miss harus mengikuti aturan yang ada di bawah ini, yakni perhatikan dulu operasinya. Jika ada operasi dalam tanda kurung, maka dikerjakan dulu yang dalam tanda kurung. Setelah itu, ikuti aturan berikutnya, yaitu K, ba, ta, ku. K itu untuk kali, ba itu untuk bagi, ta itu untuk tambah, ku itu kurang ya. Nah, jadi kalau ada kali sama tambah dalam operasi tersebut, maka dahului perkalian. Jika ada bagi dan kurang dalam operasi tersebut, dahului pembagian. Nah, bagaimana ya Miss kalau ada tambah dan kurang dalam operasi tersebut? Maka dahului dari yang paling depan. Ya, yang paling depan itu operasinya penjumlahan atau pengurangan. Seperti itu ya.
Agar anak-anak Miss lebih memahami mengenai operasi campuran bilangan bulat, perhatikan contoh 1 di bawah ini. Nah, ada soal 4 dikali buka kurung 5 tambah 3 tutup kurung kurang 10, hasilnya berapa ya? Kita harus mulai dari mana ya? Nah, tadi ingat aturannya. Nah, yang pertama yang harus dilihat apakah ada operasi dalam tanda kurung. Nah, ternyata pada contoh 1 ada operasi matematika dalam tanda kurung, yaitu 5 tambah 3, maka itu harus diselesaikan terlebih dahulu. 5 tambah 3 hasilnya 8. Nah, setelah itu kita kembali dari depan, berarti kita susun kembali. 4 kali 8 kurang 10 sama dengan berapa? Nah, sekarang tinggal 2 operasi, yaitu perkalian dan pengurangan. Nah, tadi aturannya ka-ba-ta-ku. Berarti kalau ada kali sama kurang, kita dahului perkalian. Nah, 4 dikali 8 hasilnya 32. Nah, baru kita mulai lagi. 32 dikurang dengan 10 hasilnya 22. Jadi, hasil dari operasi campuran bilangan bulat pada contoh 1 ini hasilnya adalah 22. Sekarang lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, untuk contoh kedua masih mengenai operasi campuran bilangan bulat agar anak-anak Miss lebih memahaminya. Nah, soalnya adalah 2 kali 3 tambah 12 bagi 6 kurang 5 sama dengan berapa? Nah, ingat, perhatikan dulu operasi yang ada pada soal. Ada perkalian, penjumlahan, pembagian dan pengurangan. Nah, kalau ada perkalian dan pembagian, mana yang harus didahului? Nah, ingat kita harus mulai dari yang paling depan. Berarti 2 kali 3 dulu, hasilnya berapa? 6. Setelah itu baru 12 dibagi 6, hasilnya berapa? 2. Nah, sekarang bersisa penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau bersisa penjumlahan dan pengurangan harus dimulai dari depan. 6 tambah 2, 8. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Jadi hasil dari operasi campuran bilangan bulat pada contoh 2 adalah 3. Sekian dulu ya materi Miss pada hari ini. Terima kasih anak-anak Miss sudah menonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman. Nah, selamat belajar.